pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya dan Ibu Kasyani. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah Ilmu Kependudukan, yaitu Angkatan Kerja. Materi Angkatan Kerja sangat penting karena berkaitan langsung dengan penduduk usia produktif, kesempatan kerja, pengangguran, serta pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya di negara kita yaitu Indonesia. Pengertian Angkatan Kerja. Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Maksudnya adalah angkatan kerja tidak hanya mencakup orang yang sudah bekerja dan menghasilkan barang atau jasa, tapi juga mereka yang belum bekerja namun masih berusaha mencari pekerjaan. Nah, menurut ILO, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan karena mereka ikut berperan atau siap berperan dalam kegiatan ekonomi. Kelompok ini disebut penduduk aktif secara ekonomi. Sementara itu, menurut BPS, angkatan kerja mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau yang sedang menganggur. Menganggur di sini berarti mereka tidak bekerja, tetapi masih memiliki keinginan dan upaya untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah seluruh penduduk yang berumur 15-16 tahun. Kelompok ini mencakup semua orang yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Selama masih berada pada rentang usia tersebut, penduduk usia kerja kemudian dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Artinya mereka sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi. Misalnya pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau orang yang tidak mencari pekerjaan. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang sedang bekerja serta penduduk yang belum bekerja, tetapi mereka masih berusaha mencari pekerjaan. Orang yang bekerja seperti petani, pegawai, pedagang, buruh, atau wira swasta termasuk angkatan kerja karena mereka menghasilkan barang atau jasa. Selain itu, lulusan SMA atau sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan namun aktif melamar dan mencari kerja juga termasuk angkatan kerja karena mereka siap dan berusaha untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan juga tidak sedang mencari pekerjaan. Jadi mereka memang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik karena pilihan pribadi maupun kondisi tertentu. Nah, contohnya itu pelajar atau mahasiswa. Mereka fokus sekolah atau kuliah dan belum berniat bekerja. Kedua, ada ibu rumah tangga yang kegiatannya mengurus rumah tangga juga termasuk karena tidak mencari pekerjaan di luar. Selain itu, lansia yang sudah tidak produktif lagi, serta penyandang disabilitas berat yang secara fisik atau mental tidak memungkinkan untuk bekerja juga digolongkan sebagai bukan angkatan kerja. Adapun komponen angkatan kerja. Yang pertama, penduduk bekerja. Penduduk bekerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sudah melakukan kegiatan ekonomi. Seseorang dikatakan bekerja jika melakukan aktivitas kerja minimal 1 jam dalam 1 minggu, baik mendapat upah maupun tidak dibayar. Jadi, tidak harus bekerja penuh waktu, kerja sebentar pun tetap dihitung asal menghasilkan barang atau jasa. Contohnya adalah pegawai yang bekerja di kantor, petani yang mengelola lahan, buruh yang bekerja secara harian, serta pedagang yang berjualan. Semua kegiatan ini termasuk bekerja karena berkontribusi pada proses produksi barang atau jasa. Komponen kedua adalah pengangguran. Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang belum bekerja tetapi masih ingin dan berusaha mendapatkan pekerjaan. Jadi meskipun belum punya pekerjaan, mereka tetap dihitung sebagai angkatan pekerja karena aktif mencari kerja atau siap bekerja.
yang termasuk pengangguran, misalnya orang yang sedang melamar pekerjaan, mengikuti seleksi kerja, atau menunggu panggilan kerja setelah mendaftar. Pengangguran menjadi masalah penting dalam ketenaga kerjaan di Indonesia karena dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, serta menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kemiskinan, serta terbatasnya kesempatan kerja. Angkatan kerja dan bonus demografi. Angkatan kerja punya peran penting dalam masa bonus demografi. Bonus demografi terjadi saat jumlah penduduk usia produktif, yaitu yang sedang siap bekerja, lebih banyak dibandingkan penduduk usia non-produktif, seperti anak-anak dan lansia. Kalau angkatan kerja ini bisa terserap dengan baik ke dalam lapangan pekerjaan, dampaknya sangat positif. Produktif meningkat, pendapatan masyarakat naik, dan pembangunan ekonomi negara bisa berjalan lebih cepat. Dalam kondisi ini, bonus demografi benar-benar menjadi keuntungan bagi Indonesia. Sebaliknya, kalau lapangan kerja tidak cukup, angkatan kerja yang besar justru akan menambah jumlah pengangguran. Akibatnya muncul berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, ketimpangan. Karena itu, pengelolaan angkatan kerja sangat menentukan apakah bonus demografi menjadi peluang atau justru menjadi beban bagi negara. Permasalahan angkatan kerja di Indonesia. Permasalahan angkatan kerja di Indonesia cukup kompleks dan saling berkaitan. Salah satu masalah utama adalah tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan lulusan baru. Banyak orang sudah siap bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Selain itu, lapangan kerja yang tersedia masih terbatas dan pertumbuhannya seringkali tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Akibatnya persaingan kerja semakin ketat. Masalah lain adalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan dunia kerja. Banyak lulusan sekolah atau pengangguran tinggi yang ilmunya belum sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga membutuhkan pelatihan tambahan atau bahkan sulit terserap kerja. Di sisi lain, masih banyak angkatan kerja yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kecil atau pekerja lepas yang umumnya tidak memiliki jaminan sosial, pendapatan tetap, dan perlindungan kerja. Oleh karena itu, permasalahan angkatan kerja ini perlu ditangani melalui kebijakan pemerintah seperti penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar angkatan kerja lebih siap dan kompetitif. Adapun upaya mengatasi permasalahan angkatan kerja. Permasalahan angkatan kerja bisa diatasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan agar lulusan lebih siap masuk dunia kerja. Selain itu, perlu ada pelatihan keterampilan kerja supaya tenaga kerja punya kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pemerintah juga perlu memperluas lapangan kerja dan mendorong kewirausahaan sehingga masyarakat bisa menciptakan pekerjaan sendiri. Karena itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Sebagai kesimpulannya, angkatan kerja merupakan komponen penting dalam ilmu kependudukan karena berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan angkatan kerja yang baik akan membantu Indonesia memanfaatkan bonus demografi secara optimal dan mengurangi permasalahan pengangguran. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.